Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Sylvia Widiantari dengan NIM 2655131. Saya dari kelas 7B Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh atau full accounting information yaitu berkenaan dengan informasi akuntansi penuh yang berhubungan dengan seluruh aset, seluruh pendapatan yang diperoleh dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Hal tersebut harus disampaikan dalam sebuah informasi dalam hubungannya dengan akuntansi penuh. Artinya, seluruh aset tersebut, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan seluruh informasi yang ada tentunya harus dilaporkan oleh perusahaan. Kemudian, informasi akuntansi penuh ini dapat mencakup seluruh informasi masa lalu maupun informasi di masa yang akan mendatang. Karena seluruh informasi yang berkaitan dengan aset, pendapatan, biaya, dan seluruh komponen yang ada dalam laporan keuangan itu harus diungkapkan secara keseluruhan, baik yang berhubungan dengan masa lalu ataupun yang akan datang. Dalam informasi akuntansi penuh juga mencakup informasi mengenai biaya pendapatan dan aset. Ini tentunya untuk kepentingan laporan kepada pihak eksternal perusahaan. Dalam informasi akuntansi penuh juga menyajikan informasi yang berhubungan dengan total biaya, total pendapatan, dan total aset pada masa yang telah lalu. Biasanya hal ini disajikan dalam laporan keuangan perusahaan berupa laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Selain itu, informasi akuntansi penuh juga dapat digunakan untuk menganalisis prestasi ekonomi manajer di masa yang lalu. Informasi ini disajikan untuk kepentingan yang tentunya isinya sama, yaitu berhubungan dengan total biaya, total pendapatan, dan total aset. Dalam hal ini, maka dapat kita simpulkan bahwa informasi akuntansi penuh atau full accounting information ini mencakup seluruh informasi yang berkenaan dengan seluruh pendapatan, seluruh biaya, dan seluruh aset yang ada di masa lalu, dan yang akan diproyeksikan untuk masa yang akan datang, dan harus diungkapkan oleh perusahaan. Kemudian, berkenaan dengan informasi akuntansi penuh yang berhubungan dengan perhitungan biaya penuh untuk produk, ada 3 metode yang biasanya dipergunakan, yaitu yang pertama adalah full costing, yang kedua yaitu variable costing, dan yang ketiga adalah activity based costing. Masuk yang pertama yaitu mengenai full costing. Yang berhubungan dengan full costing atau penentuan biaya pokok penuh ini memperlakukan semua biaya produksi sebagai biaya produk. Hal ini tidak membedakan baik itu biaya variabel ataukah biaya tetap. Semua komponen biaya tersebut diperhitungkan dalam penentuan biaya produk. Kemudian, sedangkan untuk variable costing, ini merupakan salah satu metode dalam penentuan kos produk yang berbeda dengan full costing. Perbedaannya terletak dalam hal perilaku biaya, di mana dalam variable costing ini yang dipergunakan dalam perhitungannya adalah biaya variabel, sedangkan biaya tetapnya dibedakan dari biaya variabel tersebut. Karena dengan penggunaan metode variable costing, maka kita akan mengetahui komponen biaya mana yang bergerak, sedangkan biaya fixnya atau biaya tetapnya yang tidak bergerak itu dapat ditentukan dan dapat melakukan efisiensi pada biaya variable costing tersebut karena bergerak berdasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian perkembangan berikutnya yang ketiga yaitu berhubungan dengan activity based costing. Kalau dulu kita melihat atau mempelajari berkenaan dengan perhitungan biaya ini hanya ada pada full costing dan variable costing. Tapi saat ini juga diperhitungkan dengan ABC costing atau activity based costing, yaitu metode penentuan costing pabrik atau produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi produk secara cermat bagi kepentingan manajemen dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Perhitungan menggunakan activity based costing ini tentunya ditentukan atau diperhitungkan dari aktivitas kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya perhitungannya dikelompokkan berdasarkan pada aktivitas yang ada. Kemudian, ini merupakan bagian logika berpikir berkenaan dengan biaya penuh menggunakan metode full costing atau menggunakan pendekatan full costing, di mana biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya overhead pabrik. Baik overhead pabrik tersebut itu merupakan variabel atau tetap, itu semuanya diabaikan. Artinya, seluruhnya diperhitungkan sehingga menjadi yang namanya full production cost. Dengan menggunakan pendekatan full costing tidak membedakan sama sekali mengenai biaya tersebut, itu biaya variabel ataupun biaya tetap. Secara keseluruhan komponen biaya tersebut itu dijadikan satu. Selanjutnya ditambahkan dengan biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran sehingga komponen tersebut itu seluruhnya menjadi full costing. Kemudian yang berikut ini merupakan bagian logika berpikir berkenaan dengan biaya penuh dengan pendekatan variable costing, yaitu biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini yang terbagi menjadi biaya variabel dan biaya tetap dibuat pengelompokannya tersendiri, bergantung apakah biaya tersebut merupakan biaya tetap ataupun biaya variabel, sehingga ketemu biaya produksi yang costnya yang menggunakan pendekatan variable costing. Itu dikelompokkan
mana komponen biaya variabel dan mana komponen biaya tetapnya. Karena bahan baku, biaya tenaga kerja langsung itu adalah komponen variabel, maka dijadikan satu dengan biaya overhead pabrik. Dan selanjutnya ditambahkan dengan biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran yang sifatnya juga variabel. Yang selanjutnya ditambahkan dengan biaya overhead, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran yang sifatnya tetap, sehingga secara keseluruhan perhitungan biaya secara kumulatif itu adalah sama, tapi pendekatannya yang berbeda, yaitu menggunakan pendekatan variable costing. Dari pendekatan ini kita akan mengetahui mana yang biaya variabel dan mana yang biaya tetap. Kegunaannya adalah dengan mengetahui mana biaya variabel dan mana biaya tetap, kita akan lebih mudah untuk memetakan efisiensi biaya pada setiap operasional perusahaan. Kemudian, ini adalah salah satu contoh dalam sajian laporan keuangan yang sifatnya adalah menggunakan pendekatan full costing, di mana pendapatan penjualan penuh itu sebesar Rp12.500.000 yang terdiri dari penjualan kepada pihak luar sebesar Rp10 juta dan penjualan antar divisi sebesar Rp2 juta. Rp2.500.000. Sedangkan komponen biaya yaitu terdiri dari biaya produksi sebesar Rp5 juta, biaya administrasi umum sebesar Rp1 juta, biaya pemasaran sebesar Rp2.500.000. Ini komponen biaya langsung yang terjadi antar divisi, sedangkan ada alokasi biaya kantor pusat yaitu sebesar Rp1 juta, sehingga total biaya secara keseluruhan yaitu sebesar Rp9.500.000. Maka dari paparan ini dapat kita ketahui laba bersih divisi adalah sebesar Rp3 juta. Dari paparan data tersebut terlihat bahwa dengan pendekatan full costing, kita tidak membedakan antara komponen biaya variabel dan komponen biaya tetap. Semuanya disajikan berdasarkan pada kelompok biaya itu sendiri, tidak dibedakan berdasarkan biaya tetap maupun biaya variabel. Yang kemudian berbeda halnya dengan informasi akuntansi penuh menggunakan pendekatan variable costing, di mana dalam pendekatan variable costing ini maka sajian data yang harus disampaikan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu berkenaan dengan biaya variabel dan biaya tetap. Dalam hal ini seluruh komponen biaya variabel itu harus dikelompokkan dan biaya tetap juga harus dikelompokkan. Mana saja yang merupakan biaya tetap dari paparan ini dapat kita pahami bahwa penjualan pendapatannya itu sama sebesar Rp12.500.000 yang terdiri dari pendapatan penjualan kepada pihak luar Rp10 juta dan pendapatan penjualan divisi sebesar Rp2.500.000. Untuk biayanya secara keseluruhan juga sama, yaitu Rp9.500.000. Namun, perbedaan terletak pada kelompok biayanya yang terbagi menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel terlihat di sana adalah terdiri dari biaya produksi variabel sebesar Rp4 juta, biaya administrasi dan umum sebesar Rp500.000, dan biaya pemasaran variabel sebesar Rp1.500.000, sehingga total biaya variabel sebesar Rp6 juta. Sedangkan untuk biaya tetapnya yaitu sebesar Rp3.500.000 yang terdiri dari biaya tetap produksi sebesar Rp1 juta, biaya administrasi dan umum tetap sebesar Rp500.000, biaya pemasaran tetap sebesar Rp1 juta, dan alokasi biaya kantor pusat sebesar Rp1 juta. Total baik biaya variabel ataupun biaya tetap yaitu sebesar Rp9.500.000, sehingga laba bersih divisi sama nilainya yaitu sebesar Rp3 juta. Antara pendekatan full costing ataupun pendekatan variable costing itu tidak berpengaruh terhadap pendapatan ataupun laba bersih yang disajikan. Tapi perbedaannya terlihat pada komponen biaya, di mana kalau menggunakan pendekatan variable costing akan terbagi menjadi kelompok biaya variabel dan biaya tetap. Dengan pendekatan variable costing ini membedakan mana variabel dan mana biaya tetap. Tapi kalau pendekatannya menggunakan full costing itu tidak membedakan dua komponen biaya tersebut. Kemudian ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari mempelajari informasi akuntansi penuh ini. Yang pertama yaitu berkenaan dengan pelaporan keuangan, di mana laporan keuangan ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu pelaporan keuangan pihak luar dan pelaporan keuangan kepada internal, terutama manajemen puncak perusahaan. Pelaporan keuangan yang ditujukan kepada pihak luar itu terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi. Biasanya menggunakan laporan keuangan dengan prinsip yang disajikan dalam standar akuntansi keuangan. Sedangkan pelaporan keuangan yang ditujukan kepada manajemen, terutama manajemen puncak ini tidak terlalu terikat dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sehingga dalam hal ini perlu adanya akuntansi manajemen yang memberikan informasi mengenai akuntansi baik akuntansi secara penuh. Manfaat berikutnya yang kedua yaitu berkaitan dengan analisis kemampuan menghasilkan laba atau probability analysis. Dalam hal ini, perusahaan tentunya yang menghasilkan berbagai macam produk. Manajemen dalam hal ini memerlukan informasi akuntansi penuh untuk memungkinkan manajemen melakukan analisis kemampuan setiap produk. Dalam menghasilkan laba, mana dari produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba, sehingga produk-produk yang menghasilkan laba tersebut tentunya akan menjadi prioritas bagi perusahaan untuk dipasarkan. Sedangkan produk yang notabene-nya masih belum memberikan keuntungan bagi perusahaan perlu dilakukan evaluasi. Manfaat berikutnya yaitu berkenaan dengan penentuan harga jual dalam tipe kontrak.
Apa itu penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak? Yaitu yang berhubungan dengan kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak penjual setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya tersebut. Artinya, perusahaan atau produsen yang telah menghitung seluruh komponen biayanya dan menambahkan margin pada komponen biaya tersebut yang selanjutnya menjadi harga jual yang disepakati antar pihak produsen dengan mitra kontrak tersebut. Manfaat berikutnya yaitu penentuan harga jual normal. Dalam penentuan harga jual normal ini, pada prinsipnya harga jual harus dapat menutup biaya penuh yang ditambah dengan laba yang wajar. Jika pendapatan full costing digunakan dalam penentuan harga pokok produksi, harga jual produk tentunya harus menutup seluruh komponen biaya penuh tersebut. Biaya penuh tersebut merupakan jumlah biaya produksi dan biaya non-produksi yang terdiri dari biaya administrasi umum dan biaya pemasaran yang ditambah dengan laba yang wajar yang tentunya jika penggunaan variabel costing digunakan dalam penentuan harga pokok produksi, harga jual produk harus dapat menutup taksiran biaya penuh yang merupakan jumlah biaya variabel yang akan dikeluarkan ditambah dengan laba wajar. Maksud dari penentuan harga jual normal tersebut, seluruh komponen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik dengan menggunakan pendekatan full costing ataupun variable costing, seluruhnya harus dapat ditutupi. Dan hal tersebut juga harus ditambahkan dengan laba yang diharapkan oleh perusahaan. Berikutnya yang berhubungan dengan manfaat informasi akuntansi penuh, yaitu penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini kita ketahui bahwa produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas. Contohnya seperti listrik, air, telepon, dan pos, dan yang lainnya. Hal tersebut itu diatur oleh peraturan pemerintah, maka harga jual produk dan jasa tersebut tentunya ditentukan berdasarkan biaya penuh di masa yang akan ditambah dengan laba yang diharapkan berdasarkan para perhitungannya yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah tersebut. Manfaat berikutnya yaitu penyusunan program. Dalam penyusunan program ini tentunya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penafsiran jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program tersebut. Program ini merupakan kegiatan produk yang telah diputuskan oleh perusahaan untuk dilaksanakan dalam jangka panjang sebagai pelaksanaan strateginya, sehingga butuh penyusunan program. Salah satunya dengan membutuhkan informasi akuntansi penuh. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan manfaat informasi akuntansi penuh ini merupakan jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu. Karena dengan adanya informasi akuntansi penuh, kita dapat mengetahui nilai atau jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu tersebut. Kemudian untuk dapat diketahui bahwa dengan adanya biaya penuh yang telah dikeluarkan perusahaan yang dilaporkan kepada manajemen, tentunya dalam hal ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen. Yang pertama adalah untuk melakukan evaluasi mengenai konsumsi sumber daya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu tersebut. Evaluasi tersebut tentunya terhadap pelaksanaan rencana yang telah dibuat sebelumnya dengan membandingkan antara perencanaan dengan aplikasinya. Yang kedua yaitu penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya perusahaan pesaing yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dalam hal ini kita membandingkan mengenai efisiensi produk yang dihasilkan atau efisiensi dalam proses produksi dengan efisiensi produksi yang dilakukan oleh produsen lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan harga jual yang dikeluarkan oleh produsen yang lain. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu tentunya dipergunakan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan, apakah untuk membeli atau membuat sendiri. Tentunya hal ini berhubungan dengan penghematan biaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Bila nyatanya membeli ternyata lebih hemat, maka keputusan tersebut yang akan dilakukan. Tapi kalau dengan kita membuat sendiri itu lebih hemat, tentunya keputusan itu akan dilakukan oleh manajemen perusahaan. Semua hal itu dapat diperoleh dari informasi akuntansi penuh. Kemudian berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga jual, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dalam penetapan harga jual dalam kondisi normal. Tentunya kita memerlukan informasi total biaya untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan mengenai jumlah minimum harga jual yang dapat diterima oleh perusahaan. Hal ini perlu sekali karena berkaitan dengan biaya produksi yang ditargetkan untuk diketahui terlebih dahulu berapa harga jual minimum yang dapat diterima oleh perusahaan. Berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu biaya yang tidak selalu menentukan terhadap harga jual, karena harga jual suatu produk seringkali sudah ditetapkan oleh pasar yang merupakan interaksi antara jumlah penawaran dan jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Maka ketika kita memperhatikan hal ini bahwa harga jual telah ditetapkan oleh pasar, hal yang perlu kita lakukan adalah kalau kita memproduksi sendiri, kita harus menentukan biayanya dengan target costing. Artinya biaya produksi harus sudah ditentukan. Harga jual, misal
ditetapkan pada nilai tertentu dikurangi dengan keuntungan yang diharapkan, maka sisanya itu merupakan komponen biaya yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Mau tidak mau, biaya tersebut harus ditekan pada nilai tersebut. Yang berikutnya yang harus diperhatikan yaitu berkaitan dengan informasi total biaya yang memberikan masukan bagi pengambil keputusan mengenai dapat tidaknya perusahaan yang bersangkutan memasuki pasar dengan harga jual yang sudah terbentuk di pasar tersebut. Total biaya ini memberikan informasi mengenai harga jual minimum yang dapat ditanggung oleh suatu perusahaan dalam kondisi yang normal. Artinya, ketika kita sudah mengetahui berkenaan dengan full costing, maka kita akan melihat apakah biaya tersebut setelah ditambahkan dengan margin yang diharapkan oleh perusahaan masih dapat memenuhi harga yang kompetitif di pasaran. Misalnya, harga tersebut masih kompetitif di pasaran, maka kita dapat melepas ke pasar. Tapi kalau misalnya harga tersebut tidak kompetitif, artinya kalah dengan pasar yang ada harga di pasaran, maka kita harus melakukan evaluasi, terutama melakukan efisiensi dalam proses produksi, atau kita melempar produk tersebut ke segmen pasar yang berbeda. Tentunya setiap pilihan tersebut kita memiliki resiko masing-masing. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.